tumpukan sampah seluas lapangan sepak bola muncul di Sungai Banjir Kanal Timur, Kota Semarang. Mengorek tumpukan sampah plastik, karet ban, kaleng, hingga besi di tempat pembuangan akhir Jatibarang, Kota Semarang. Pemilik sengaja melepas ternak mereka agar mencari makan sendiri. Tinjau titik simpul penyebab banjir, tepatnya di bawah jembatan Sungai Banjir Kanal Timur, Semarang, Jawa Tengah. Tumpukan sampah yang tersangkut di bawah jembatan menghambat arus sungai dan air pun meluap, banjiri pemukiman dan jalur Pantura, Semarang, Demak. Ia juga telah menyiapkan skema strategis guna mengatasi banjir di titik Kaligawe Banjir Kanal Timur. Meski demikian, Ganjar juga mengajak di dunia dengan kontribusi 3,5 juta ton per tahun. Menurut pakar lingkungan dari Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, sampah di Indonesia sebenarnya masih didominasi sampah organik dengan persentase 60 hingga 70%. Sisanya adalah sampah anorganik. Namun keberadaan sampah plastik ini harus diwaspadai karena jumlahnya pengelolaan sampah, di mana pada intinya pengelolaan sampah itu terdiri atas dua hal. Yang pertama adalah pengurangan, yang kedua adalah penanganan. Nah, di dalam mekanisme pengurangan Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan menayangkan video vlog kami yang merupakan tugas dari mata kuliah Hukum Otonomi Daerah, Rombel hari Jumat jam 7 pagi dengan dosen pengampu kami, yakni Bapak Dani Muhtada. Kelompok kami terdiri dari saya, Afan Muhammad Adil, dengan NIM 811420130, dan rekan-rekan saya. Nama saya Fajri, NIM 811420131. Nama saya Diana Ayu Puspitarini, NIM 811420132. Perkenalkan, nama saya Rini Alvinda Salma, NIM 811420133. Perkenalkan, nama saya Valentina Raisa Putri, NIM 811420134. Masalah sampah sudah menjadi permasalahan yang cukup serius yang juga dihadapi oleh Kota Semarang. Masalah sampah muncul sebagai dampak negatif dari pesatnya pembangunan di Kota Semarang. Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah dan termasuk salah satu kota perdagangan yang terbesar dengan jumlah penduduk yang cukup padat, sudah barang tentu berpotensi memproduksi sampah yang besar dan membutuhkan penanganan yang serius. Di Kota Semarang, pengelolaan sampah dengan konsep 3R sudah diterapkan mulai tahun 1992. Dengan disediakannya tempat pemrosesan akhir atau TPA di Jatibarang. Namun, upaya Pemkot Semarang tersebut ternyata belum mampu mengatasi permasalahan sampah. Volume sampah di TPA Jatibarang semakin bertambahnya tahun ternyata tidak semakin berkurang, malah semakin bertambah. Secara teknis, Dinas Kebersihan dan Pertamanan atau DKP Kota Semarang menangani permasalahan sampah dengan cara mengambil, menampung di tempat penampungan sampah atau TPS dan membuangnya ke TPA Jatibarang. Dengan pola penanganan semacam ini, Kota Semarang akan selalu menghadapi kendala kurangnya tempat penampungan sampah dan beberapa permasalahan sebagai akibat kompleksitasnya permasalahan perkotaan. Untuk mengantisipasi kelebihan muatan di TPA Jatibarang, pemerintah Kota Semarang melalui DKP Kota Semarang menerapkan sistem pengelolaan sampah terpadu melalui tempat pengelolaan sampah terpadu TPST yang berada di wilayah kecamatan. Dengan pengelolaan sampah terpadu bertujuan untuk mengurangi volume timbulan sampah yang akan diangkut ke TPA Jatibarang. Mengantisipasi penggunaan lahan TPA yang semakin terbatas, kemudian mengurangi biaya pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, meningkatkan kemandirian masyarakat, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mempertahankan kebersihan lingkungan melalui pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Pada dasarnya, aktivitas pengelolaan sampah terpadu tidak harus membutuhkan TPST, tempat khusus untuk mengelola sampah, dengan peralatan ataupun teknologi yang canggih. Pengelolaan sampah terpadu bisa dilaksanakan secara langsung dari masing-masing rumah tangga. Namun, masih banyaknya KSN yang tidak mendapatkan pelatihan dan penyuluhan dalam mengelola sampah sangatlah berpengaruh terhadap kemampuan produksi masyarakat dalam mendaur ulang sampah.
upaya dari pemerintah Kota Semarang untuk melibatkan kecamatan maupun kelurahan bersama masyarakat telah didukung oleh sarana yang memadai. Sayangnya dari pihak Pemkot Semarang itu sendiri melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang, sarana pendukung tersebut tidak disertai kemampuan masyarakat yang memadai pula. Tidak semua KSM yang melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah terpadu mendapatkan penyuluhan dan pelatihan untuk mengelola sampah dengan baik dan benar. Akibatnya adalah produk olahan sampah yang dihasilkan tidak mampu bersaing di pasaran. Adapun solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang terkait pengelolaan sampah yang ada di Kota Semarang sebagai berikut. Yang pertama, ada melakukan kerjasama antar lembaga-lembaga yang punya fokus menangani persoalan sampah di Kota Semarang. Yang kedua, ada meningkatkan koordinasi antara pemerintah dan sebagai pembina dengan pengelolaan sampah terpadu di Kota Semarang. Yang ketiga, ada mempertegas pelaksanaan peraturan yang mendukung pengelolaan sampah terpadu di Kota Semarang. Yang keempat, ada meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola sampah.